pada 12 Desember 2015, tujuan global ditetapkan untuk membatasi pemanasan atmosfer hingga 1,5 derajat Celcius pada tahun 2050. Pengetahuan rinci tentang sistem dan proses produksi individu diperlukan untuk mengurangi konsumsi energi. Sistem indikator dirancang untuk mewakili efisiensi berbagai jenis proses seperti pemrosesan material, konversi energi, atau proses logistik yang mempertimbangkan dampak material, energi, dan ekonomi. Jadi, akhirnya sistem indikator ini menjadi dasar untuk menggambarkan saling ketergantungan antara berbagai proses produksi seperti yang digambarkan pada gambar satu ini. Terdapat main proses, peripheral order, peripheral 1, 2, dan 3 sampai mengerucut ke dalam. Kedua yaitu indikator status proses. Indikator kinerja utama yang ada mempertimbangkan terutama proses dengan satu input dan satu output sebagai specific energy consumption atau SEC. Namun ada banyak proses produksi, manufaktur, dan konversi energi yang bergantung pada jumlah output dan input yang berbeda. Nah, sistem indikator yang dikembangkan itu mengamati fakta ini dan terdiri dari 3 indikator status proses yang berbeda. Ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Terdapat 3 yaitu performance indicator atau PI yang menggambarkan hubungan antara satu input dan satu output. Yang kedua adalah combined performance indicator atau CPI, yaitu hubungan antara 2 input dan satu output. Yang ketiga, Grade Performance Indicator atau GPI, yaitu hubungan antara 2 input dan 2 output. Jadi indikator pertama yang menggambarkan efisiensi energi dari suatu proses produksi disebut performance indicator atau PI. PI menggambarkan efisiensi suatu variable input dan satu variable output proses produksi tersebut. Nah, untuk persamaan PI yaitu dapat dirumuskan dengan PI sama dengan output per input. Indikator kedua adalah Combined Performance Indicator atau CPI yang dan mengevaluasi korelasi setiap variabel output mengenai semua variabel input yang dipertimbangkan. Dan yang digunakan yaitu CPI sama dengan 1 per BI per 1 dari PI-nya itu input dikali outputnya. Dan CPI terkandung pada semua indikator kinerja yang berhubungan dengan variabel output dan faktor peringkat dari variabel input individu. Untuk deskripsi yang komprehensif tentang efisiensi energi dari suatu proses perlu untuk memperkenalkan sistem referensi. Sistem referensi ini mewakili proses infrastruktur dalam keadaan ideal yang berarti tidak ada pengaruh ideal stokastik dan kesalahan yang terjadi. Terutama, sistem referensi diperlukan untuk menghitung indikator kinerja gabungan referensi yang merupakan bagian dari perhitungan grade performance indicator atau model yang ketiga tadi yang didefinisikan sebagai berikut. GPI menghubungkan indikator kinerja gabungan dari proses produksi referensi dengan keadaan sebenarnya dari proses produksi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu model simulasi. Udara terkompresi adalah sumber daya tambahan yang banyak dibutuhkan. Sangat hemat energi dan biaya yang rendah untuk sistem manufaktur. Oleh karena itu, proses pembangkitan udara tekan berfungsi sebagai model dasar untuk penyelidikan simulasi indikator status proses untuk proses produksi konversi energi. Dan pembangkitan udara tekan dapat dijelaskan dengan 2 nilai input dan juga 2 output. Mengenai variabel input, harus dipertimbangkan bahwa aliran volume udara ambien tidak
memiliki pengaruh pada indikator. Pertimbangan daya listrik sebagai variabel input tunggal model meminimalkan jumlah indikator kinerja yang dipertimbangkan dari 4 indikator menjadi 2. Nah, kedua indikator kinerja digunakan untuk menghitung 2 indikator kinerja gabungan yang dikombinasikan dengan CPI dari proses referensi. Ini menghasilkan indikator kinerja tingkat, daftar indikator status proses, dan unitnya untuk proses produksi yang dipertimbangkan ini ditentukan pada tabel 1. Nah, tabel 1 itu perhitungan proses status indikator untuk unitnya dengan dan dapat dibaca pada tabel berikut ini. Seperti EPI mempunyai satuan unit meter kubik per kilowatt dengan indikator PPI dan mempunyai unitnya meter kubik per kilowatt hour dikali menit. Selanjutnya, sebuah model simulasi diimplementasikan dalam MATLAB atau Simulink untuk penyelidikan indikator yang terdiri dari simulasi proses di satu sisi dan perhitungan indikator suatu proses di sisi lain. Struktur skema model simulasi digambarkan pada gambar 4 ini. Terdapat 2 input dengan persamaan variabel inputnya adalah tekanan input per tekanan output dan menghasilkan kontrol signal dari kompresor itu, yaitu yang mana terdapat storage volume. Untuk simulasi proses pembangkitan kompres air generation skru kompresor dengan daya input listrik 114 kW, aliran volume nominalnya 16,25 meter kubik per menit, dan tekanan maksimumnya 10 bar yang dimodelkan dengan asumsi bahwa udara yang disedot memiliki sifat-sifat gas ideal dan kompresi terjadi secara isotermal. Selanjutnya dijelaskan oleh Afrizal. Pada bagian ini, respon indikator status proses dianalisis terkait dengan modifikasi parameter individual. Yang pertama, penyelidikan hipotesis dilakukan untuk menganalisis pengaruh parameter proses tunggal pada indikator. Pada tabel 2, memberikan gambaran mengenai investigasi yang dilakukan yang dengan ini dikatakan penting bahwa hanya satu parameter yang diubah pada setiap analisis dan variabel input dan output lainnya diasumsikan tetap. Dengan demikian, variabel input dan output yang tersisa tetap dalam status referensinya. Kedua, untuk menyelidiki kinerja kompresor yang sebenarnya, disajikan 2 analisis yang mempertimbangkan hubungan antara parameter input dan output. Ya, sebelumnya Umar belum selesai. Oleh karena itu, kebutuhan udara tekan dari mesin penggilingan digunakan untuk menyelidiki PSI mengenai proses manufaktur yang khas. Selanjutnya, kurva karakteristik kompresor yang mewakili area kerja sistem pembangkitan udara terkompresi dipertimbangkan. Next. Pada poin 4.1 yaitu analisis hipotesis pengaruh parameter, di mana pada langkah pertama pengaruh parameter input sedang dipertimbangkan dan disajikan secara rinci. Oleh karena itu, input daya listrik diubah seperti yang tertulis pada tabel 2. Maaf Muhammad, PPT-nya belum di slide, so
Slide sebelumnya. Oleh karena itu, pada gambar 5 menunjukkan variabel input dan output mengenai modifikasi daya input listrik, di mana peningkatan permintaan energi listrik pada aliran volume keluaran yang konstan dapat terjadi. Misalnya ketika filter dari sistem udara tekan tercemar, sementara daya listrik dan energi listrik naik secara linear. Daya panas dan energi panas juga meningkat dengan cara yang sama karena ketergantungan langsung. Hanya laju aliran udara pada keluaran kompresor yang tetap konstan. Next. Dan pada gambar 6, kinerja dan indikator kinerja gabungan disajikan karena daya termal meningkat dengan cara yang sama seperti daya listrik. Di sini ada PPI dan EPI, di mana tetap konstan sebagai fungsi daya listrik. Sedangkan PPI dan EPI menurun karena laju aliran udara konstan tergantung pada kenaikan daya listrik. Pada gambar 7, tingkat indikator kinerja menunjukkan perilaku penurunan yang linear seperti hasil simulasi ini menghasilkan bahwa indikator waktu dan yang diskrit dan kontinu mampu mewakilkan efisiensi energi dari proses konversi energi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa efisiensi suatu proses produksi menurun ketika outputnya tetap dan inputnya meningkat. Next. Seperti yang tercantum pada tabel 2 tadi, variasi aliran volume udara pada keluaran kompresor dan tekanan keluaran juga bervariasi. Tingkat indikator kinerja yang dihasilkan masing-masing digambarkan pada gambar 8 dan gambar 9. Tidak dijelaskan secara rinci, namun menunjukkan perilaku seperti yang dijelaskan untuk parameter input sebelumnya, di mana penurunan aliran volume keluaran pada daya masukan konstan juga dapat terjadi bila filter dari sistem pembangkit udara tekan tercemar, dan perubahan tekanan keluaran dapat terjadi bila ada kebocoran di dalam sistem distribusi udara terkompresi. Mengenai tekanan keluaran, bahwa mengurangi tekanan kerja adalah metode yang terbukti untuk meningkatkan efisiensi energi dalam praktik yang digambarkan oleh indikator. Singkatnya, penyelidikan hipotesis mengenai variasi parameter input dan output mengarah pada kesimpulan bahwa indikator status proses diskrit waktu dan kontinu waktu mampu mewakili efisiensi energi sistem pembangkit udara terkompresi secara kualitatif dan kuantitatif. Next. Penyelidikan selanjutnya mempertimbangkan pengaruh berbagai jenis konsumen udara terkompresi. Untuk tujuan ini, aliran volume udara konstan yang disimulasikan sebelumnya digantikan oleh yang berdenyut yang didasarkan pada pengukuran mesin penggilingan yang menggunakan udara terkompresi, misalnya untuk pelepasan chip dan pendinginan. Indikator kerja kelas yang dihasilkan disajikan pada gambar 10, di mana untuk mempertahankan operasi idle, model simulasi ini mengasumsikan daya listrik yang diperlukan sebesar 30% dari daya input nominal dengan ketergantungan langsung dari tenaga listrik. Pembangkitan panas juga dianggap dengan porsi 30% dari nilai referensinya untuk idling. Dengan demikian, hanya aliran volume udara yang berkurang menjadi 0 selama model idle. Sedangkan daya listrik dan thermal dicirikan oleh pengurangan konsumsi atau pembangkitan masing-masing. Next. Untuk analisis akurasi indikator status proses dalam kaitannya dengan area kerja sistem pembangkitan udara terkompresi,
perlu untuk menyelidiki kurva karakteristik kompresor. Untuk tujuan ini, beban aliran volume terus ditingkatkan sesuai dengan data pada tabel 2. Pada gambar 11 di sini, di gambar yang kiri, ini menunjukkan beberapa contoh hasil simulasi untuk aliran volume beban, di mana volumenya itu 0,9 meter kubik per menit alirannya, tergantung pada tingkat pengisian penyimpanan udara terkompresi. Penyimpanan sinyal kontrol dihasilkan dan mengatur aliran volume udara dan konsumsi daya listrik kompresor dengan kontrol 2 titik. Akibatnya, semakin kecil beban, semakin sering kompresor idling karena tangki penyimpanannya penuh. Hal ini menghasilkan efisiensi energi yang lebih rendah dari sistem pembangkitan udara tekan karena kompresor mengkonsumsi daya listrik namun tidak menghasilkan keluaran. Dan pada gambar 12, efisiensi yang lebih rendah ditunjukkan oleh Grade Energy Performance Indicator atau bisa disingkat dengan GP. Seperti yang digambarkan, yang GP yang sebelah kanan, itu GP meningkat tergantung pada kenaikan beban karena kompresor kurang idling. Jika titik operasi nominal tercapai, di mana beban dan aliran volume udara pada keluaran kompresor adalah 1,625 meter kubik per menit, GP-nya itu menjadi 1. Namun ketika aliran volume udara beban semakin besar, kompresor tidak dapat menghasilkan cukup udara untuk menutupi beban. Efisiensinya masih 1 karena sistem udara tekan bekerja dalam keadaan operasi nominal atau keadaan referensinya atau dalam keadaan referensinya. Sedangkan pada Grid Power Performance Indicator atau GPPI yang bisa dilihat yang di kiri, grafik yang kiri di gambar 12. Ini sama dengan 1 untuk setiap beban. Jadi dia rata 1 untuk setiap beban yang dianalisis. Seperti yang digambarkan pada ini, pada tabel ini, pada grafik ini. Di mana ini adalah masalah yang sama seperti yang dijelaskan untuk beban pool sebelumnya. Selanjutnya, GPPI, waktu diskrit, tidak dapat mewakili efisiensi energi dari proses konversi energi mengenai waktu idling dan periode waktu yang dipertimbangkan. Next. Next, Muhammad. Kesimpulan dari jurnal ini, makalah ini menyelidiki perilaku akurasi proses status indikator atau PSI yang mampu mewakili efisiensi energi dari proses produksi tunggal mengenai berbagai variabel input dan output fisik untuk penerapan proses produksi konversi energi. Selanjutnya, indikator-indikator ini dapat dianggap sebagai waktu diskrit atau waktu terus-menerus. Selain itu, PSI membentuk dasar untuk mewakili saling ketergantungan efisiensi energi antara dua proses manufaktur. Next. Penyelidikan ini dilakukan dengan model simulasi sistem pembangkit udara terkompresi, di mana proses semacam ini menarik untuk sistem manufaktur karena konsumsi energi dari proses tersebut cukup tinggi dan potensi efisiensi relevan untuk meningkatkan efisiensi energi dari sistem produksi yang lengkap. Hasilnya menghasilkan bahwa PSI kontinu waktu mampu mewakili efisiensi energi dari produksi konversi energi dengan benar mengenai semua variasi parameter yang relevan. Sebaliknya, PSI diskrit waktu tidak mampu menggambarkan efisiensi mengenai terjadinya idling. Akibatnya,
indikator waktu kontinu harus digunakan untuk membentuk efisiensi energi dari proses konversi energi. Analisis proses material dan proses logistik dalam sistem produksi menarik untuk menggambarkan proses ini juga oleh PSI. Selanjutnya, indikator yang disajikan khususnya GEPI harus digunakan untuk mewakili saling ketergantungan atau proses produksi yang berbeda sehingga interaksi ini dapat dipertimbangkan dalam metode estimasi untuk meningkatkan efisiensi energi pabrik. Demikian presentasi dari jurnal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Digitalisasi proses industri dengan IoT ya. Itu tuh seberapa penting IoT untuk perkembangan industri akhir-akhir ini gitu. Ya itu aja sih. Terima kasih. Pertanyaannya itu seberapa penting IoT ya, untuk perkembangan industri masa kini ya, Reva? Iya, kurang lebihnya begitu. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Izin masuk. Saya ingin bertanya kepada kelompok Afrizal. Sederhana aja. Saya cuma pengen dijelaskan sedikit apa yang dimaksud dari specific energy consumption. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Mungkin bisa dijawab dulu ya, Zal, yang dari Refka nomor 1. Seberapa penting IoT untuk perkembangan industri? Jadi pasti peran IoT atau Internet of Things untuk perkembangan industri saat ini itu sangat penting. Apalagi sekarang sudah ada 5G. 5G itu bisa membuat produksi dari industri itu menjadi sangat cepat, efisien, dan juga akurat. Jadi kita bisa mengurangi kegagalan-kegagalan dalam proses industri dengan penggunaan IoT ini. Apakah sudah jelas, Rifka? Sudah terjawab. Terima kasih.
Terima kasih, Rafa. Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Izin masuk, izin Iya nih, dia dipersilakan. Muhammad. Kalau nggak salah di poin 4.1 diketahui ya tentang variasi aliran volume udara pada keluaran suatu kompresor. Nah, pada saat apa sih suatu penurunan aliran volume keluaran itu terjadi tuh karena penyebabnya apa? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari Raffi, apa yang dimaksud specific energy consumption? Jadi specific energy consumption atau SEC merupakan perbandingan antara total energi yang dikonsumsi dengan suatu aspek fisik yang ditinjau. Jadi pada proses permesinan, SEC ini didefinisikan sebagai sejumlah energi yang diperlukan untuk memotong satu unit volume material. Itu Raffi, apakah sudah terjawab? Terima kasih ya. Terima kasih Raffi. Saya mencoba menjawab pertanyaan Nadia, di mana tadi pada saat apa penurunan aliran volume keluaran terjadi, di mana tadi pada poin 4.1 variasi aliran volume udara pada keluaran kompresor dan tekanan keluaran bervariasi. Penurunan aliran volume keluaran pada daya masukan konstan itu dapat terjadi bila filter dari sistem pembangkit udara terkompresi itu tercemar, dan perubahan tekanan keluaran dapat terjadi bila ada kebocoran dalam sistem distribusi udara terkompresi. Mungkin itu jawabannya. Gimana Nadia? Oke, makasih kok udah paham kok dikit. Makasih ya. Oke, terima kasih Nadia. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dan tanya jawab kepada 3 orang tadi. Terima kasih juga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Ya Pak, kelompok saya Pak.